Inilah yang salah satu saya kira peran wakaf itu di Indonesia dalam sejarah pengembangan kelembagaan Islam itu sangat besar lah. Saya kebetulan Pak Nuh banyak meneliti juga soal filantropi Islam termasuk dalamnya wakaf ya. Kita bersyukur bahwa di Indonesia sejak tahun 2007 sudah dibentuk Badan Wakaf BWI sudah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Wakaf tahun 2004 ya, nomor 41 tahun 2004. Memang kita agak terlambat ya, terlambat dalam melakukan modernisasi atau pengelolaan wakaf ini secara modern ya. Tapi alhamdulillah sekarang tentu semakin maju lah. Apalagi sekarang dipimpin Pak Nuh ya, insya Allah maju deh, tambah maju ya. Kalau kita bandingkan memang dengan wakaf di luar negeri, di negara-negara muslim lain memang sudah lama dikelola secara lebih, ada yang dikelola langsung oleh negara ya, oleh kementerian apa itu Wizaratul Auqaf di negara-negara muslim di Timur Tengah. Kemudian atau dikelola oleh semi negara, badan-badan semi negara seperti yang ada di Turki melalui Vakif gitu, Wakif, atau dikelola juga oleh negara di Malaysia misalnya. Malaysia itu pada dasarnya dikelola oleh negara. Kalau di Indonesia ya BWI pada dasarnya adalah apa itu lembaga masyarakat sebetulnya, masyarakat Muslim. Walaupun pengesahannya ya dari pemerintah, tentu saja proses seleksinya dan sebagainya. Jadi kita bersyukurlah bahwa walaupun sebetulnya dilihat dari tradisi wakafnya sudah lama sekali ya. Sejak dari awal penyebaran Islam, tradisi wakaf itu sudah mulai berlangsung, tentu saja juga dalam tanda kutip secara konvensional wakaf itu lebih banyak diberikan adalah untuk kepentingan masjid ya, wakaf tanah untuk masjid, lahan gitu. Kemudian berkembang lebih luas lagi pada masa penjajahan Belanda, harta wakaf dipakai untuk kepentingan pendidikan, terutama pesantren, juga wakaf dalam bentuk lahan pertanian gitu, tapi untuk kepentingan pesantren, dan itu berlanjut sampai sekarang. Tradisi itu inilah yang salah satu saya kira peran wakaf itu di Indonesia dalam sejarah pengembangan kelembagaan Islam itu sangat besar lah. Kita nggak bisa berbicara mengenai kelembagaan Islam Indonesia mulai dari pesantren sampai madrasah, bukan hanya masjid dan musola, tapi juga madrasah, pesantren, madrasah, sekolah-sekolah Islam, dan lain sebagainya. Dan kemudian berkat harta wakaf itu, terutama dalam bentuk lahan pertanian dan kebun, maka pesantren menjadi mandiri juga, atau cukup mandiri lah, dibantu dalam jumlah yang signifikan ya, dalam memelihara kesinambungan pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Islam, yang kemudian sejak awal abad 20 berkembang harta wakaf itu untuk misalnya pengembangan usaha-usaha kepenyantunan sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi tradisinya udah lama sekali, dan kita bersyukur bahwa akhirnya tradisi yang panjang itu kemudian sekarang akan lebih dikelola lagi dengan secara lebih terpadu, lebih integrated, lebih komprehensif gitulah kira-kira. Dan kita mengharapkan ke depan, sekarang dan ke depan ini tentu saja wakaf kita ini ya, aset wakaf kita ini semakin luas ya, sesuai dengan pertumbuhan kelas menengah muslim yang ada di Indonesia, dengan berbagai macam, tentu saja juga pengembangan fikih wakafnya. Fikih wakafnya juga berkembang, yang saya kira akan dibahas nanti. Dan juga usaha-usaha wakaf ya, wakaf produktif ya, yang saya kira juga akan berkembang terus ya.
Untuk itulah di sini peran jurnalis menjadi sangat penting. Karena apa? Karena kita masih memerlukan sosialisasi di media, baik media cetak maupun media elektronik, media sosial mengenai wakaf ini ya. Perlu disosialisasikan karena selama ini yang sudah lebih tersosialisasi banyak itu adalah mungkin ZIS, zakat, infak, dan sedekah. Wafnya, ZIS-waf, wakafnya belum lagi tersosialisasikan secara luas. Untuk itulah di sini peran jurnalis menjadi sangat penting. Dan sekaligus tentu saja jurnalis memiliki peran yang penting untuk mendorong peningkatan kerjasama jaringan di antara berbagai lembaga Islam yang yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan wakaf ini agar bisa menggalang wakaf secara lebih luas lagi ya. Potensinya sangat besar ya. Saya kira Pak Nuh tentu saya kira lengkap lah datanya ya. Tapi sekali lagi saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya workshop ini ya, Lokakarya ini, dan mudah-mudahan dari Lokakarya ini muncul pikiran-pikiran terobosan untuk lebih memajukan, lebih mensosialisasikan, lebih memasyarakatkan wakaf ini, segala sesuatu yang terkait dengan wakaf ini ke dalam masyarakat kita yang secara ekonomi juga bertumbuh terus ya, sehingga kemudian potensi untuk dana wakaf itu juga ataupun aset wakaf itu juga semakin luas. Saya kira demikian saja. Terima kasih banyak Pak Nuh, selamat. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan sukses dan sekali lagi sesuai dengan ayat tadi yang saya bacakan ya, semua perkembangan ini patut kita syukuri ya. Sejauh ini kita syukurilah bahwa harta dan aset wakaf di Indonesia ini luar biasa, tinggal kita lebih tangani secara lebih komprehensif dan mudah-mudahan dengan rasa syukur itu aset wakaf kita ya, perwakafan kita ini semakin maju ke depan. Mudah-mudahan insya Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.